Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Saat kecil dimanja, saat besar anak ini menyuruh ibunya mengemis di pasar. Seorang ibu adalah pilar kuat dalam kehidupan kita, seseorang yang selalu bersedia mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak-anaknya. Pengorbanan seorang ibu bukanlah sekedar kata-kata, melainkan tindakan tanpa batas yang lahir dari kasih sayang yang mendalam. Dalam setiap detik hidupnya, seorang ibu rela menyusun mimpi-mimpi anaknya di atas keinginannya sendiri. Ia berikan waktu tanpa akhir, tenaga yang tak terhingga, dan cinta tulus yang tak terbandingkan. Ibu bukan hanya memberikan kita kehidupan, tetapi juga mengajarkan arti dari sebuah pengorbanan yang tanpa syarat. Ibu menjadikan kita prioritasnya, mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaannya sendiri demi memastikan kita merasakan kasih sayang dan perhatian yang tiada henti. Setiap tangisan, senyuman, dan langkah pertama kita adalah hasil dari keberanian dan pengorbanan seorang ibu yang tak pernah berhenti berjuang. Pengorbanan seorang ibu bukan hanya terlihat dalam hal materi, tapi juga dalam ketabahan dan kekuatan batinnya. Ia melangkah maju melewati setiap rintangan. Bahkan ketika hatinya terluka atau tubuhnya lelah, ibu mengajarkan kita tentang keberanian dan ketekunan. Bahwa pengorbanan sejati adalah ketika kita rela melepaskan sesuatu untuk kebaikan orang yang kita cintai. Dalam pelukan seorang ibu, kita merasakan kehangatan tanpa syarat. Ia tak pernah mengeluh meski terkadang mengalami kesulitan. Ia adalah pahlawan tanpa kostum yang setiap hari bertarung demi masa depan anak-anaknya. Kata-kata tidak mampu sepenuhnya menyatakan betapa besar dan mendalamnya pengorbanan seorang ibu, karena ia melebur dan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Seiring waktu berlalu, kita mungkin baru menyadari besarnya pengorbanan seorang ibu ketika kita sendiri menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua. Maka mari hargai, hormati, dan cintai ibu kita, karena dalam setiap pengorbanannya, ia telah menciptakan fondasi kuat bagi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Mak Arofah, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan perhatian, tinggal di sebuah desa kecil yang teduh. Keluarganya terdiri dari dirinya sendiri dan anak tunggalnya Kania, seorang gadis kecil yang lucu dan manja. Meskipun hidup sederhana, cinta di antara mereka begitu kuat. Kania adalah bunga matahari bagi Mak Arofah. Gadis kecil itu memiliki senyum yang menghangatkan hati dan mata yang penuh cahaya. Meskipun hidup di desa kecil, Kania tumbuh sebagai anak yang manja. Mak Arofah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Setiap pagi, Mak Arofah akan membungkus nasi goreng yang lezat untuk Kania membawa bekal ke sekolah. Dia juga selalu menyiapkan susu hangat dan roti panggang kesukaan Kania. Meskipun mungkin tidak seberapa, Mak Arofah selalu menyisipkan pesan kecil atau gambar lucu di dalam kotak makan siang Kania, membuatnya tersenyum. Di sore hari, saat Kania pulang sekolah, Mak Arofah sudah menanti dengan senyuman ceria. Dia selalu menyediakan cemilan kesukaan Kania, seperti kue kering atau buah-buahan segar. Ketika Kania bercerita tentang hari-harinya di sekolah, Mak Arofah dengan penuh perhatian mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Kania juga sering dimanja dengan cerita sebelum tidur. Mak Arofah akan membuat dongeng-dongeng yang penuh warna dan ceria. Seringkali dengan Kania sebagai tokoh utama yang berpetualang di dunia ajaib. Kania senang sekali dengan cerita-cerita itu, dan setiap malam sebelum tidur dia selalu berharap dapat mendengarkan dongeng baru dari ibunya. Suatu hari, Kania dengan semangat bicara kepada Mak Arofah. "Ibu, Kania ingin punya HP baru. Semua teman-teman Kania sudah punya HP. Dan Kania ingin ikut merasakan serunya memiliki HP sendiri." Mak Arofah tersenyum dan mencoba menjelaskan. "Sayang, ibu memahami keinginanmu, tapi saat ini ibu sedang kesulitan dengan keuangan. Kita harus bijaksana dalam menggunakan uang dan fokus pada kebutuhan yang lebih penting." Namun Kania kecewa dan mulai menangis. "Tapi semua teman-teman Kania punya HP, Bu. Kania malu kalau tidak punya. Tolong belikan HP untuk Kania, Bu." Mak Arofah mencoba menenangkan Kania. "Sayangku, ibu mengerti perasaanmu. Tapi kamu tahu, ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untukmu. Saat ini ibu tidak punya cukup uang untuk membelikan HP baru. Mungkin suatu hari nanti jika keuangan kita membaik, ibu akan berusaha menemukan keinginanmu." Namun Kania tidak menerima penjelasan tersebut dan mulai mengamuk. Dia menangis lebih keras, merengek-rengek, dan merasa frustasi. Kania semakin marah dan tantrumnya semakin menjadi-jadi. Dia memukul-mukul meja, merengek keras, dan menangis dengan penuh kekecewaan. Mak Arofah mencoba menghiburnya, tapi Kania sudah terlalu terpukul emosinya.
Ma'arofah merasa sedih melihat Kania seperti itu dan memutuskan untuk bicara dengan tetangga terdekat, Pak Rahman. Dia menjelaskan situasinya dan meminta bantuan dengan berharap bisa meminjam uang untuk membelikan HP yang diinginkan Kania. Pak Rahman yang baik hati setuju untuk membantu. Dia memberikan uang pinjaman kepada Ma'arofah dengan syarat bahwa nanti akan dikembalikan setelah Ma'arofah memiliki cukup uang. Dengan uang pinjaman tersebut, Ma'arofah pergi ke toko dan membelikan HP yang diidamkan oleh Kania. Ketika Ma'arofah kembali ke rumah dengan HP baru, Kania yang tadinya merengek dan marah segera berubah wajahnya menjadi penuh kebahagiaan. Dia memeluk HP barunya dengan senyum ceria. Meskipun Ma'arofah harus meminjam uang untuk memenuhi keinginan Kania, setelah Ma'arofah berhasil membelikan HP baru untuk Kania, suasana di rumah mereka menjadi cerah. Kania terlihat begitu senang dan bersemangat saat meraih HP barunya. Matanya berkilauan dan senyum cerianya membuat hati Ma'arofah hangat. Beberapa tahun berlalu, Kania telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan berprestasi. Dia berhasil lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai yang membanggakan. Dan kini saatnya untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidupnya. Kania telah memutuskan untuk merantau dan melanjutkan pendidikannya di kota besar. Pagi itu, Kania duduk di ruang tamu bersama Ma'arofah yang penuh rasa bangga dan haru melihat anaknya berkembang menjadi pribadi yang tangguh. Tas ransel dan koper Kania sudah siap di sampingnya, menanti perjalanan baru yang akan dijalani. Ibu, Kania ingin berterima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan pelajaran yang ibu berikan selama ini, ucap Kania sambil menatap mata Ma'arofah. Ma'arofah tersenyum dan memeluk Kania dengan hangat. Kania, ibu selalu bangga padamu. Ingatlah untuk selalu menjaga diri dan tekadmu. Jangan ragu untuk mengejar impianmu, dan selalu ingat rumah ini sebagai tempat yang selalu menyambutmu pulang. Mereka berdua duduk bersama, mengingat momen-momen indah yang telah mereka lewati bersama. Ma'arofah memberikan nasihat bijak untuk perjalanan baru Kania. Ada di dalam hati dia merasa campuran antara kebanggaan dan sedih karena harus melepaskan anaknya. Setelah berbincang-bincang dan berbagi pelukan, tiba saatnya untuk berpisah. Kania melangkah keluar dari pintu rumah dengan penuh semangat dan harap-harap cemas. Ma'arofah menyaksikan kepergian Kania dengan rasa bangga, tapi juga dengan perasaan nostalgia. Pada malam sebelum keberangkatan, Ma'arofah menyiapkan makan malam istimewa untuk Kania. Mereka berdua duduk di meja makan, mengobrol tentang kenangan indah dan rencana masa depan. Kania berjanji untuk selalu mengingat ajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ma'arofah selama ini. Dengan hati yang penuh haru, Kania pamit pada Ma'arofah dan keluarga di desa. Dia meninggalkan rumah untuk merantau, membawa impian dan tekad yang menggebu. Meskipun terpisah jarak, ikatan kasih sayang antara Ma'arofah dan Kania tetap kuat, menjadi sumber kekuatan bagi mereka berdua di tengah perjalanan hidup yang baru. Setiap malam, setelah menyelesaikan segala tugas dan kewajibannya, Ma'arofah duduk bersimpuh di sajadahnya untuk melaksanakan sholat malam. Di dalam keheningan malam, hatinya dipenuhi oleh doa-doa yang tulus untuk kebaikan Kania yang sedang merantau dan bekerja di kota. Dalam sujudnya, Ma'arofah berdoa, "Ya Allah, lindungilah Kania di setiap langkah perjalanan hidupnya. Jadikanlah setiap ujian dan tantangan yang dia hadapi sebagai bekal yang memperkuat imannya. Berikanlah kekuatan kepadanya untuk menghadapi segala rintangan dan godaan di dunia yang begitu berbeda." Ma'arofah juga memohon kepada Allah agar membimbing Kania dalam mencapai impian dan tujuannya. Bimbinglah dia dalam memilih jalan yang lurus dan terangi hatinya agar selalu berada di jalur kebenaran. Berikanlah kebijaksanaan dan kecerdasan dalam setiap langkahnya, sehingga dia dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam doanya, Ma'arofah tak lupa memohon agar Kania senantiasa diberi kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan. Jauhkanlah dia dari segala penyakit dan bahaya. Lindungilah Kania dari setiap malapetaka yang mungkin menimpanya. Berikanlah kebahagiaan di hatinya, dan biarkanlah dia selalu merasakan kasih sayangmu. Setiap kata dan doa disampaikan dengan penuh keikhlasan dan harap-harap cemas dari seorang ibu yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati. Dalam doa yang lembut dan merdu, Ma'arofah mulai bicara. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, aku berdoa malam ini untuk Kania, putriku yang sedang merantau dan bekerja di kota yang begitu besar. Engkau yang Maha mengetahui segala sesuatu. Aku meletakkan Kania di bawah lindunganmu." Ma'arofah melanjutkan doanya dengan suara yang mulai bergetar. "Berikanlah keselamatan baginya ya Allah, lindungilah setiap langkahnya di dunia yang begitu asing. Engkau yang Maha Kuasa, jagalah Kania dari segala mara bahaya dan godaan yang mungkin menghampirinya. Jagalah hatinya agar tetap teguh di atas jalan kebenaran." Air mata mulai mengalir di pipi Ma'arofah saat ia memohon dengan penuh kasih. "Kania adalah segalanya bagiku ya Allah. Aku mohon jauhkanlah dia dari setiap kesulitan dan berikanlah kelancaran di setiap langkahnya. Engkau yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu-pintu berkah dan kesuksesan untuknya." Ma'arofah terus berdoa, suaranya tersendat-sendat oleh tangis yang tak terbendung. "Aku tahu ya Allah, Kania adalah anugerahmu yang indah. Aku mohon jangan biarkan sesuatu yang buruk menimpa anakku. Berikanlah kepadanya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan.
Setiap kata doa disertai dengan getaran emosi yang mendalam. Ma'arofah memohon dengan penuh ketulusan, membiarkan tangisnya mengalir bebas di hadapan Tuhan. Dia merasa lelah dan cemas karena jarak memisahkan mereka. Tapi dalam setiap tangisan dan doa, ada kekuatan yang tumbuh dari rasa kepercayaan pada keadilan dan kasih sayangnya. Setelah menyelesaikan doa, Ma'arofah duduk dalam keheningan, merasa sedikit lega setelah membagi beban hatinya pada Sang Pencipta. Meskipun tak bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan, namun keberadaannya memberikan ketenangan dan harapan bagi Ma'arofah, yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kelancaran anaknya. Di sisi lain, Gayung bersambut. Kania diterima bekerja di pabrik yang diincar teman-temannya. Perasaan kebahagiaan dan rasa syukur terpancar dari wajahnya. Dia melangkah dengan percaya diri di tengah kebisingan mesin-mesin pabrik, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Teman-temannya yang sudah bekerja di sana menyambut Kania dengan senyum hangat. Mereka memberikan panduan dan bantuan untuk membuat Kania beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Kania merasa beruntung dapat bekerja bersama dengan teman-teman yang ramah dan bersedia berbagi pengalaman. Beberapa bulan berlalu, Kania terus bekerja dengan penuh dedikasi dan giat di pabrik. Meski sibuk, dia merasa bangga dengan prestasinya dan kemajuan yang telah dicapainya. Namun akibat kesibukannya yang luar biasa, setiap kali Ma'arofah mencoba menelponnya, Kania tidak pernah menjawab panggilan. Ma'arofah mulai merasa cemas dan khawatir. Ia mencoba menelpon Kania beberapa kali, tapi tak ada respon. Pertanyaan dan kekhawatiran mulai merayap di pikirannya. Apakah Kania baik-baik saja? Apa yang terjadi padanya? Gumam Ma'arofah sambil duduk di kursi ruang tamu. Suatu hari setelah beberapa kali mencoba dan tetap tak mendapat jawaban, Ma'arofah memutuskan untuk mengirim pesan singkat. Sayang, ibu mencemaskanmu, tolong beri kabar ya Kania. Kania, yang tengah istirahat sejenak di ruang karyawan, mendapatkan pesan dari ibunya. Dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak menjawab panggilan atau memberi kabar pada Ma'arofah. Tapi bukannya memberi kabar baik, Kania malah melempar HP-nya menjauh agar tak ada lagi yang mengganggu pikirannya saat bekerja. Di Jakarta, selain kesibukan dengan pekerjaannya, Kania juga menemukan kesibukan lain. Meskipun jauh dari rumah, dia telah berhasil membangun hubungan yang baik dengan teman-temannya di kota tersebut. Setelah hari kerja yang panjang, Kania sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk melepas penat dan menikmati momen bersama. Setiap akhir pekan dan malam hari, Kania sering nongkrong dengan teman-teman di berbagai tempat favorit di Jakarta. Mereka bisa saja berkumpul di kafe yang nyaman, warung makan favorit, atau bahkan sekedar duduk-duduk di taman kota. Momen-momen nongkrong ini menjadi waktu yang berharga bagi Kania untuk melepaskan stres, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan bersama teman-temannya. Teman-teman Kania di Jakarta pun berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari rekan kerja hingga teman-teman yang dikenal melalui kegiatan sosial atau hobi yang sama. Mereka membentuk komunitas kecil yang saling mendukung dan mengerti satu sama lain dalam menghadapi hiruk-pikuk kehidupan di kota metropolitan. Meskipun saat menikmati momen nongkrong dengan teman-temannya, dia tetap memastikan bahwa kehidupan sosialnya tidak terganggu. Dia tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya di desa. Setiap pertemuan dengan teman-temannya menjadi kesempatan baik bagi Kania untuk melepas penat, merayakan pencapaian bersama, dan menciptakan ikatan yang kuat dalam lingkungan sosial di Jakarta. Suatu sore, di tengah nongkrong bersama teman-temannya di Jakarta, Kania menikmati momen bersama yang menyenangkan. Tawa riang dan obrolan ringan mengisi ruangan kafe yang dipilih oleh mereka. Sementara itu ponsel Kania bergetar di sisi meja, memberi tanda ada panggilan masuk. Kania melihat ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Ma'arofah. Meskipun dengan sedikit keraguan, Kania memutuskan untuk menolak panggilan tersebut dengan harapan dapat melanjutkan percakapannya dengan teman-temannya yang tengah asik bercerita. Ketika Kania pulang dari nongkrong bersama teman-temannya, dia merasa lelah dan ingin bersantai di rumah. Namun begitu tiba di rumah, dia memutuskan untuk menelpon Ma'arofah untuk memberikan penjelasan mengenai panggilan sebelumnya. Dengan nada kesal, Kania menekan nomor telepon ibunya. Saat Ma'arofah mengangkat telepon, Kania langsung memulai pembicaraan dengan suara yang meninggi. Ibu, Kania ingin bersantai sebentar setelah seharian kerja. Kenapa ibu selalu mengganggu dan nelpon saat Kania lagi asik-asiknya? Ma'arofah yang terkejut dengan nada marah Kania mencoba menjelaskan dengan tenang. Maafkan ibu sayang, ibu hanya ingin dengar kabar dan suaramu. Ibu merindukanmu dan itu adalah cara ibu menyatakan kasih sayang. Tapi Kania terus mengekspresikan ketidakpuasannya. Tapi ibu selalu nelpon di saat yang tidak tepat. Kania lelah bu, Kania butuh waktu untuk diri sendiri. Ma'arofah mencoba memahami perasaan Kania. Baik sayang, maafkan ibu kalau ibu mengganggu. Kania yang masih dalam emosi tidak sepenuhnya meredakan kemarahannya. Ibu harus ngerti, Kania punya hidup sendiri sekarang, jangan ganggu-ganggu terus. Ma'arofah meskipun sedih mendengar kata-kata itu mencoba untuk tetap tenang. Baik Kania, maafkan ibu jika ibu membuatmu kesal. Ibu hanya mencintaimu dan ingin tahu bagaimana harimu. Selamat istirahat sayang. Ma'arofah duduk sendirian di ruang tamu, merasa hancur dan terluka oleh kata-kata kasar anaknya. Air mata yang tertahan akhirnya menetes, mencerminkan kepedihan hatinya.
Meskipun dia memahami bahwa Kania mungkin merasa terbebani, tapi menyaksikan anaknya yang marah-marah membuat hatinya terasa hancur. Pagi harinya, setelah makan malam yang sulit dipenuhi oleh percakapan emosional dengan ibunya, Kania bangun dengan perasaan yang masih terganggu. Karena kurang tidur dan emosi yang masih menghantui, dia merasa kelelahan dan tidak konsentrasi saat menuju ke pabrik. Sesampainya di tempat kerja, Kania mencoba memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya. Tetapi pikirannya masih melayang-layang, kondisi emosionalnya mempengaruhi kerjanya. Dan akhirnya Kania membuat kesalahan fatal dalam pekerjaannya di pabrik. Manajer pabrik menyadari kesalahan yang dibuat oleh Kania dan segera memanggilnya ke ruang kantor. Kania merasa tegang dan gugup saat menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Manajer pabrik menjelaskan dampak kesalahan tersebut dan memberikan teguran yang tegas. Kania yang sebenarnya seorang pekerja yang rajin dan berdedikasi, merasa hancur melihat dampak buruk dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan emosinya. Dia menyadari bahwa masalah pribadinya telah mempengaruhi kinerjanya di tempat kerja, dan itu membuat merasa semakin terpuruk. Setelah pertemuan dengan manajer, Kania duduk sendirian di sudut pabrik, merenungkan keputusannya untuk marah-marah pada ibunya dan bagaimana itu mempengaruhi seluruh aspek hidupnya. Perasaan bersalah dan kekecewaan pada diri sendiri boleh menyusup, dan Kania bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahannya. Beberapa minggu berlalu, namun performa kerja Kania terus menurun. Kebiasaannya untuk nongkrong bersama teman-temannya semakin berdampak negatif pada kinerjanya. Kania sering datang terlambat ke tempat kerja dan juga sering mengajukan izin tanpa alasan yang jelas. Manajer pabrik mulai merasa khawatir dengan ketidakstabilan performa Kania. Dia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan Kania untuk membahas masalah ini. Pada saat pertemuan, suasana kantor tampak serius dan tegang. Kania, saya ingin bicara denganmu tentang performa kerjamu belakangan ini. Terlihat bahwa ada penurunan yang signifikan dan kamu sering datang terlambat. Apakah ada masalah yang sedang kamu hadapi? Tanya manajer pabrik dengan nada keprihatinan. Kania yang merasa tertangkap basah merasa agak kesulitan untuk memberikan jawaban. Namun dia memilih untuk jujur. Maaf pak, saya sedang menghadapi beberapa masalah pribadi dan itu mempengaruhi kinerja saya. Saya sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Manajer pabrik mencoba untuk memahami. Saya mengerti bahwa setiap orang bisa menghadapi masalah, tapi ini juga mempengaruhi rekan-rekan kerjamu dan produktivitas tim. Kania mengangguk, mencoba untuk menahan ketegangan dan semakin melanda. Saya tahu pak, saya sedang berusaha untuk memperbaiki diri, jawabnya dengan suara yang agak gemetar. Manajer pabrik melanjutkan, Kania, kita sudah memberikan waktu dan dukungan untuk perbaikan, namun terlihat bahwa masalah ini terus berlanjut. Setelah mempertimbangkan dengan matang, kami harus mengambil keputusan yang sulit. Kania merasa napasnya sesak ketika manajer melanjutkan. Kami memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja kita, Kania. Ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan, tapi demi kestabilan dan produktivitas tim, kami harus melakukan ini. Raut wajah Kania langsung berubah. Dari tegang menjadi terkejut dan kemudian menjadi penuh kekecewaan. Air mata mulai merembes dari sudut matanya. Maafkan saya pak, saya benar-benar berusaha. Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan ini, ucapnya dengan suara yang hampir tercekat oleh tangis. Manajer pabrik menunjukkan empati. Kania, saya harap kamu bisa mengambil waktu untuk merenung. Meskipun ini berat, mungkin ini adalah momen yang bisa menjadi titik balik bagi kamu. Pelajari dari pengalaman ini dan perbaiki dirimu ke depannya. Pertemuan itu berakhir dengan Kania meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat dan hati yang hancur. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Kania merasa seperti dunianya runtuh. Kesulitan dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalnya akhirnya menghasilkan konsekuensi yang menyakitkan. Dalam kebingungan dan kekecewaannya, Kania memutuskan untuk pulang kampung ke rumah Mak Arofah. Dengan hati yang berat, Kania tiba di rumah desa yang dulu ditinggalkannya. Desa yang tenang dan udara segar seolah menyambutnya dengan kehangatan. Kania merasa tegang dan gelisah, tidak tahu apa yang akan dihadapinya ketika bertemu dengan ibunya. Ketika pintu rumah terbuka, Mak Arofah keluar dengan senyum hangat di wajahnya. Namun senyum itu pudar saat melihat ekspresi sedih dan letih di wajah Kania. Tanpa berkata-kata, Mak Arofah segera memeluk Kania erat. Maafkan ibu sayang, ibu tahu kamu pasti sedang mengalami banyak hal, ucap Mak Arofah dengan lembut, mencoba memberi dukungan pada anaknya. Kania menangis di pelukan ibunya. Ibu, Kania merasa sangat gagal, saya kehilangan pekerjaan dan semuanya menjadi semakin sulit, keluh Kania dengan suara serak. Selama berbulan-bulan, Kania menganggur di rumah, menjalani waktu yang penuh dengan tantangan setelah kehilangan pekerjaannya. Mak Arofah meski menyadari bahwa anaknya sedang mengalami masa sulit, menerima Kania dengan tangan terbuka tanpa mengeluh. Rumah yang dulu ditinggalkan Kania kini menjadi tempat perlindungan dan dukungan. Meski Mak Arofah tidak memiliki banyak harta benda, namun cinta dan dukungan yang dia berikan pada Kania tak ternilai harganya. Mereka berdua berbagi cerita, tawa bersama dan Mak Arofah dengan sabar mendengarkan semua kegelisahan dan impian anaknya. Saat itulah Kania mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dengan bantuan ibunya, dia memulai proses penyembuhan dan refleksi.
Meskipun menganggur, Kania memanfaatkan waktu tersebut untuk mengevaluasi prioritas hidupnya, mengejar hobi yang dulu ditinggalkan, dan merencanakan langkah-langkah mendatang. Suatu hari ketika kebutuhan hidup Kania semakin mendesak, dia memutuskan untuk membicarakannya dengan Mak Arofah. Kania dengan rasa ragu mengungkapkan kebutuhannya pada ibunya. "Ibu, Kania sedang kesulitan keuangan dan butuh uang untuk beberapa keperluan. Bisakah ibu memberikan bantuan?" ucap Kania dengan suara yang agak malu. Mak Arofah yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Kania merasa sedih karena tidak dapat memberikan apa yang diminta anaknya. Dia menyadari bahwa kondisi finansial mereka tidak sebaik dulu dan uang yang dimiliki terbatas. "Ibu mengerti sayang, saat ini uang yang kita miliki memang terbatas, tapi ibu akan selalu berusaha membantu sebisa mungkin," jawab Mak Arofah dengan lembut. Walaupun Mak Arofah berusaha memberikan dukungan moral, Kania merasa kecewa dan sedikit frustasi. Kebutuhan hidup yang mendesak membuatnya merasa tertekan dan dia merasa sulit untuk mengatasi kekecewaannya. Mak Arofah meski tidak dapat memberikan uang sebanyak yang diinginkan Kania, mencoba untuk mencari solusi bersama. Mereka duduk bersama dan merencanakan cara untuk mengatasi situasi ini. Mak Arofah memberikan saran bijak dan mencoba menumbuhkan semangat pada Kania untuk mencari solusi alternatif. "Kania, mungkin kita bisa mencari pekerjaan sementara atau mencari bantuan dari tetangga. Ini hanya sementara. Bersama-sama kita pasti bisa melewati ini," ucap Mak Arofah dengan penuh harapan. "Enggak bu, aku udah menyerah, mendingan ibu aja yang kerja." "Iya nak, tapi kamu kan tahu penghasilan ibu itu berapa. Penghasilan ibu nggak cukup untuk memenuhi biaya hidup kamu yang sudah besar." "Ya ibu nyari penghasilan lain kek, ngamen kek, ngemis kek," teriak Kania lalu masuk ke dalam kamar. Beberapa minggu sejak pertengkaran itu berlalu, di tengah kebisingan pasar yang ramai dan hiruk-pikuk aktivitas perdagangan, seorang ibu tua duduk di pojokan jalanan dengan tangan terulur. Mencoba mencari belas kasihan dari para pengunjung pasar yang sibuk, mengaku bernama Sumari, seorang janda tua yang hidup penuh liku-liku. Wajahnya yang penuh keriput menceritakan kisah kehidupan yang panjang dan penuh perjuangan. Matanya yang dulunya mungkin dipenuhi semangat dan kebahagiaan kini tampak redup, mencerminkan kelelahan dan kesedihan. Namun di antara kerutan-kerutan itu, terdapat kebijaksanaan yang hanya diperoleh melalui pengalaman hidup yang pahit. Pakaian lusuh yang dikenakannya memberikan kesan bahwa ia telah lama hidup di jalanan, bertahan dari dinginnya malam dan panasnya siang. Meskipun pakaian itu usang, ia masih memancarkan keanggunan yang terselip di balik kemiskinan yang membelenggu. Tangan Nyonya Sumarni terulur ke depan, seolah-olah memohon untuk mendapatkan kesejukan dalam belas kasihan orang-orang yang lewat. Tangan itu yang dulunya mungkin dipenuhi dengan kelembutan saat merawat suaminya, kini menggambarkan kesendirian dan kebutuhan akan bantuan. Dengan usia yang semakin tua dan kesehatan yang semakin menurun, Sumarni akhirnya terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Wajahnya yang penuh keriput menceritakan kisah perjalanan hidupnya, sementara matanya yang penuh dengan semangat kini dipenuhi oleh kelelahan dan kesedihan. Setiap hari Sumarni duduk di pasar meminta bantuan kepada para pedagang dan pengunjung yang lewat. Beberapa orang memberikan sedikit uang sebagai bentuk simpati, sementara yang lain mengabaikannya dan terus berlalu tanpa menoleh. Namun di antara mereka ada seorang wanita muda bernama Anissa yang selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada Sumarni. Dengan langkah gemetar, Nyonya Sumarni melangkah mendekati salah satu pedagang di pasar yang ramai. Kaki-kakinya yang kurus terlihat rapuh, tetapi langkahnya yang penuh tekad. Seiring dia mendekati tenda seseorang pedagang sayur, matanya yang lelah mencari tatapan simpati. "Permisi pak," ucap Nyonya Sumarni dengan suara pelan dan penuh kerendahan hati. Pedagang itu seorang pria parubaya dengan tangan kasar akibat kerja keras, menoleh dan memandang Nyonya Sumarni sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya. "Ada apa?" tanya sang pedagang, tanpa banyak menoleh dari tumpukan sayur yang dikelolanya. Nyonya Sumarni dengan lembut mengangguk. "Maaf mengganggu pak, saya seorang janda tua, hidupnya sulit. Bolehkah saya meminta bantuan sedikit pak?" Pedagang itu menatap Nyonya Sumarni, seolah sedang mempertimbangkan. Beberapa pembeli melintas di depan mereka, sibuk membeli sayur dan buah. Pedagang itu akhirnya menghentikan pekerjaannya sejenak, meletakkan sayuran yang sedang dipegangnya, dan menatap Nyonya Sumarni dengan serius. "Saya juga hanya seorang pedagang bu, hidup sudah sulit di sini," ujar sang pedagang dengan nada yang kasar. Sumarni melanjutkan langkahnya menjauh dari tenda pedagang sayur. Namun seiring dia berjalan dengan langkah yang pelan, seorang perempuan muda yang memperhatikan dari kejauhan segera mendekat. Perempuan itu tampak muda, menjemput Sumarni dan menggandengnya sambil setengah menyeret. Ia membawa Sumarni untuk naik sebuah motor yang membuat orang-orang dan pedagang pasar ingin tahu siapakah wanita itu. Orang-orang mulai berpikir bahwa Sumarni diculik, tapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada orang yang mau menculik orang tua seperti Sumarni. Jikalau wanita itu adalah orang baik, ia tidak akan menyeret Sumarni dengan kasar seperti itu. Akhirnya beberapa pedagang pasar pun langsung mengejar motor yang membawa Sumarni itu, dan terlihat motor itu berhenti di sebuah rumah. Kedua wanita itu pun masuk ke dalam. Pedagang yang terlanjur kepo pun bertanya kepada tetangga dan mengaku sebagai petugas leasing untuk menyurvei dua wanita yang ingin kredit motor di tempatnya. "Ibu kenal dengan pemilik rumah itu bu?"
Tanya pedagang yang menyamar itu. Oh itu, rumah itu ditinggali 2 orang perempuan pak. Yang tua biasa dipanggil Ma'rofah, yang muda yang belum nikah namanya Kania. Walau sudah dewasa dia masih nganggur aja di rumah. Masa dia mau kredit motor pak? Mau kredit motor apa dia pak? Tanya tetangganya ingin tahu. Ah ini bu, katanya mau ambil motor yang agak gede. Agak gede? Duit dari mana dia? Dia aja kerjanya cuma nganterin Ma'rofah ke pasar dan jemput kalau udah sore. Terang tetangga itu. Ma'rofah, bukannya dia namanya Sumarni? Sumarni? Bukan pak, yang tua itu namanya Ma'rofah. Kata anaknya sih dia kerja di pasar gede sana, deket kota. Oh gitu, ya sudah bu, terima kasih ya. Iya pak, sama-sama. Karena kaget mendengar jawaban dari tetangga, pedagang itu pun langsung kembali ke pasar untuk menyampaikan info yang dia dapat. Ternyata pengemis tua yang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah bernama Ma'rofah, yang dipaksa mengemis oleh anak kandungnya sendiri. Orang-orang pasar pada geleng-geleng begitu mendengar penjelasan dari pedagang itu. Ia merasa kasihan kepada Ma'rofah yang mendapat anak kurang ajar seperti itu. Kabar tentang Kania, anak nyonya Sumarni yang disebut-sebut menyuruh ibunya untuk menjadi pengemis di pasar, segera menyebar seperti api di kalangan para pedagang dan pengunjung pasar. Kehebohan pun merajalela dan bisik-bisik tak terhindarkan di antara kerumunan yang terus bertambah. Beberapa pedagang bereaksi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Mereka sulit memahami bagaimana seorang anak bisa meminta ibunya untuk hidup dengan cara yang sangat sulit dan merendahkan seperti itu. Berita tentang Kania dan tindakannya yang diadukan oleh para pedagang segera mencapai pihak berwajib. Polisi menerima laporan dari beberapa sumber di pasar mengenai dugaan penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap Nyonya Sumarni oleh anaknya Kania. Tanpa menunda, polisi segera bergerak untuk menyelidiki kasus ini. Petugas polisi datang ke pasar dengan tekad untuk mendapatkan klarifikasi dan menemukan bukti yang dapat membantu dalam mengungkap kebenaran di balik tuduhan tersebut. Mereka mengumpulkan keterangan dari para pedagang yang menyaksikan kejadian, serta mencoba berbicara dengan Ma'rofah. Setelah mendapat semua informasi yang diperlukan, polisi memutuskan untuk menangkap Kania atas dugaan pelanggaran undang-undang terkait perlindungan terhadap wanita lanjut usia dan potensi eksploitasi. Kania ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara Ma'rofah dijamin keamanannya dan ditempatkan di tempat yang aman sesuai dengan kebutuhannya. Keputusan polisi ini memicu perbincangan di masyarakat. Sebagian orang merasa bahwa tindakan Kania seharusnya mendapatkan sanksi sesuai hukum, sementara yang lain merasa bahwa kasus ini mencerminkan perlunya perhatian lebih pada perlindungan terhadap kelompok rentan seperti warga lanjut usia. Proses hukum pun dilanjutkan untuk menentukan apakah Kania benar-benar melakukan tindakan yang melanggar hukum dan apakah Sumarni alias Ma'rofah mendapatkan perlindungan yang sesuai. Setelah proses penyelidikan yang cermat, polisi memutuskan untuk menahan Kania atas dugaan pelanggaran terhadap undang-undang, perlindungan terhadap warga lanjut usia, dan potensi eksploitasi. Kania digiring ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum kemudian dihadapkan pada proses hukum. Di balik jeruji tahanan, Kania merenungkan keputusannya dan akibat dari perbuatannya. Mungkin dia merasa sesak dengan keputusannya yang kontroversial dan menyadari dampaknya terhadap ibunya dan hubungan keluarganya. Kania memohon ampun dan minta maaf pada ibunya ketika Kania mendapati ibunya sakit dan menderita karena kelelahan yang dialaminya selama mengemis. Rasa penyesalan dan kehancuran menghantam hatinya. Tanpa memandang ego dan kesalahannya, Kania memutuskan untuk menghadap ibunya dan memohon ampun. Tapi sayang, karena kelelahan mengemis, ibu Kania sakit dan meninggal dunia tanpa bisa memaafkan kesalahan anaknya. Walaupun Kania telah memohon ampun, kehilangan Ma'rofah tanpa bisa mendapatkan maaf langsung dari bibir ibunya membuatnya terpuruk dalam penyesalan yang mendalam. Baginya, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menebus diri terlambat tiba. Kisah tragis ini memberikan pelajaran berat tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan perhatian pada orang-orang tercinta. Kania, meski terlambat, berusaha belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya dan membawa pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai dan mencintai orang-orang terdekat sebelum terlambat.